bukan sekedar perhelatan, bukan sekedar perlombaan. Ini adalah gema Al-Quran yang menyatukan Sukabumi. Satu daerah, 47 kecamatan, ratusan peserta, satu tujuan, menghidupkan cahaya Al-Quran. Tahun 2026, cahaya itu berpusat di Yaspida Sukabumi. Pondok pesantren Salafi terpadu Darushifa Al-Fitroh Yaspida Sukabumi dipercaya menjadi tuan rumah musabakah tilawatil Quran ke-47 tingkat Kabupaten Sukabumi. Pada 4 hingga 7 Mei 2026, 427 peserta terbaik dari 47 kecamatan se-Kabupaten Sukabumi hadir membawa kehormatan daerah, semangat umat, dan kecintaan yang sama kepada kalam ilahi. Di panggung ini, tilawah bukan hanya lantunan suara, ia adalah getaran iman yang menyentuh jiwa. Tahfidz bukan hanya hafalan, ia adalah bukti cinta yang terjaga dalam dada. Tafsir bukan hanya pemahaman, ia adalah jalan untuk menyelami makna kehidupan. Dan kaligrafi bukan hanya karya, ia adalah keindahan ayat suci yang terukir dengan rasa dan ketulusan. Yaspida Sukabumi bukan sekedar tempat berlangsungnya acara. Di sini, ilmu bertemu dengan adab, iman berpadu dengan budaya, dan nilai-nilai Al-Quran dihidupkan dalam kehidupan. Teki ke-47 Kabupaten Sukabumi tahun 2026 menjadi momentum besar untuk meneguhkan kembali semangat Qurani di tengah masyarakat. Dari 47 kecamatan, satu gema runtuh. Dari ratusan peserta, satu semangat menyala. Dari Yaspida Sukabumi, inilah Teki ke-47 Kabupaten Sukabumi tahun 2026. Epicentrum cahaya Al-Quran, menggema dalam tilawah, terjaga dalam hafalan, terukir dalam karya, dan menyala dalam peradaban. Ada hal yang harus kami sampaikan. Betapa bangganya anak-anak kami santri Darushifa Al-Fitroh ketika bisa melayani para kiai, para ulama yang notabene sebagai dewan hakim, dewan juri, dan tentu para kafilah dari setiap kecamatan, 47 kecamatan, dan seluruh tempat dilayani oleh anak-anak santri dengan penuh ketulusan dan keikhlasan. Ini yang luar biasa. Mereka cuma satu yang mengharapkan, adalah keberkahan daripada ilmu para kiai. Amin. Yang kedua, tentu dalam pelaksanaannya apa yang disampaikan oleh Pak Sekda tadi, kami para seluruh kiai, para ustadz, para santri dalam menjamu atau melayani para tamu-tamu Allah, para tamu-tamu agung, banyak begitu kekurangan. Oleh sebab itu, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam penerimaan kepada para kiai, para alim ulama dari seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Sukabumi mendapatkan kekurangan. Biar kelebihan yang dibawa, kekurangan tetap ada di Yaspida. Tapi inilah bentuk pengorbanan, pengabdian, dan tulus penghormatan kepada para kiai yang diawali dengan restu Bupati dan Wakil Bupati pelaksanaan MTQ ke-47 di Darushifa Yaspida Sukabumi. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak, saya Saskia, mau izin wawancara, boleh? Boleh. Boleh kenalan dulu nggak namanya siapa dan jadi panitia dari bagian apa? Saya Kusai Alawi, kebetulan dalam pelaksanaan kegiatan hari ini saya selaku sekretaris di panitia ini. Gimana nih kesannya selama jadi panitia di MTQ ke-47 ini? Alhamdulillah luar biasa, sangat berkesan dari mulai pembukaan sampai mungkin sekarang menjelang hari ketiga. Para peserta antusias dan juga para panitia juga masih semangat dalam melaksanakan kegiatan hari ini. Luar biasa karena ini kita sedang sedang mengurus generasi Qurani MTQ ke-47. Selama jadi panitia, bagian paling
yang seru atau paling berkesan apa nih? Yang seru jelas pembukaan ya, kemarin sangat heboh, luar biasa, ada defile dari 47 kecamatan dan juga ada pertunjukan-pertunjukan dari santri Pondok Pesantren Terpadu Darus Sifal Fitrah Perguruan Islam Yasmida Sukabumi. Ada kendala atau tantangan gak Bapak selama acara ini berlangsung gitu? Beberapa kendala walaupun sudah tertangani, alhamdulillah ada beberapa diantaranya mungkin saking antusiasnya dari para peserta perlombaan, jadi banyaknya penonton juga di sini, jadi kita sangat sempat kewalahan, tapi alhamdulillah luar biasa dengan fasilitas yang ada di pondok pesantren bisa tertangani. Menurut Bapak antusias peserta tahun ini gimana nih antusiasnya gitu? Ya heboh, luar biasa ya, karena ini adalah merupakan pelaksanaan MTQ pertama di Kabupaten Sukabumi yang dilaksanakan di pondok pesantren, karena sebelum-sebelumnya dilaksanakan di kecamatan masing-masing, dan ini baru pertama kali di pondok pesantren dan luar biasa lah, ya kan? Ada pesan gak nih buat para peserta atau panitia lain dan penonton? Untuk para peserta mungkin semuanya semangat ya, laksanakan perlombaan dengan penuh kekhidmatan, bukan hanya mengejar juara, tapi ini kita juga memperjuangkan Al-Quran dan mempertahankan keislaman kita. Tuh mungkin terus untuk panitia tetap semangat berjuang walaupun lelah gitu kan, dan untuk para penonton jaga keamanan, jaga kebersihan. Harapannya buat MTQ selanjutnya bagaimana Bapak nih? Mudah-mudahan MTQ selanjutnya bisa dilaksanakan lebih baik lagi, dan mudah-mudahan mungkin harapannya ke depan bisa ada pondok pesantren yang lain bisa menjadi tuan rumah ya kan, yang lebih baik, lebih hebat, dan mudah-mudahan kita ke depannya bisa makin support. Amin. Terakhir nih Bapak, satu kata dong untuk MTQ ke-47 ini di Yasmida Sukabumi. MTQ ke-47 Kabupaten Sukabumi hebat. Terima kasih Bapak. Halo Kakak, perkenalkan nama saya Saskia. Mau izin wawancara sebentar boleh gak? Ya boleh. Nah sebelumnya kita kenalan dulu yuk, nama kakaknya siapa dan asalnya dari mana? Nama saya Putri Ayu Lestari dari Kapila Palabuhan Ratu. Jadi satu lagi kakaknya. Nama saya Sifanur Aziza dari Kapila Jampang. Nah di MTQ ke-47 ini kakaknya ikut cabang lomba apa nih? Aku ikutan remaja. Ini Aku ikutan 1 juz. gimana nih kesannya selama ikut acara MTQ ke-47 ini di Pondok Pesantren Yasmida Sukabumi? Boleh. Sejauh ini sangat berkesan ya. Terus pelayanan juga cukup ramah. Kata-katanya Masya Allah ramah banget. Masya Allah. Ini kakaknya satu lagi. Seru aja. Seru. Seru aja. Selama acara ini bagian mana nih yang paling seru atau paling berkesan selama acara MTQ di sini nih? Coba boleh kakaknya. Pas pawai ta'aruf mungkin itu paling seru. Kakaknya ini Sama juga. ada pengalaman yang bikin deg-degan gak gitu atau lucu yang susah dilupain selama acara di sini? Pengalaman paling deg-degan pas mau tampil itu kan hujan ya. Terus jalan dari sana karena di situ tuh ada apa sih, baliho jatuh besi, terus jalan dari situ hujan-hujanan. Ini kakaknya gimana nih? Ya paling kalau deg-degan itu pas mau tampil. Kalau paling pas lucunya pas lagi pawai. Kalau sejauh ini persiapannya sebelum tampil gimana nih, latihannya, tentang latihannya ataupun persiapan lainnya? Latihan mungkin kayak ngedadak ya. Jadi kayak kurang maksimal gitu. Ini kakaknya satu lagi. Ya sama aja. Sama. Ada pesan gak nih buat teman-teman peserta yang lain gitu? Pesannya gitu gimana? Semangat terus, mudah-mudahan di MTQ tahun depan bisa ketemu lagi. Ini kakaknya.
latihan lagi, makin semangat lagi untuk Harapannya buat MTQ selanjutnya apa nih? MTQ ke-48 berarti selanjutnya. ya, semoga semakin meriah. Nih tanya. Ya semuanya. Nah ini yang terakhir nih, pertanyaan terakhir. Satu kata dong buat MTQ ke-47 ini. Luar biasa. Ini kakaknya. Berkah gitu.